Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, saudaraku semuanya yang muslim dan juga yang muslimah yang saya cintai, para pemikir, akademisi, praktisi serta masyarakat umum yang peduli terhadap pembangunan ekonomi yang lebih adil dan berkeadilan. Ayo ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah kita dapat berdiskusi kembali dalam suatu pemikiran tentang salah satu isu yang penting dan relevan bagi kehidupan kita saat ini, yaitu rasionalitas di dalam ekonomi syariah. Sebuah tema yang tidak hanya mengajak kita untuk merenung, tetapi juga menuntut kita untuk berpikir kritis dan bijaksana di dalam memahami serta mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang sejatinya bertujuan untuk menciptakan keadilan dan juga kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Ayo ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara mengenai sistem ekonomi syariah, kita tidak hanya berbicara tentang bagaimana sistem ekonomi itu berfungsi di tingkat makro ataupun bagaimana ia mengatur transaksi dan kegiatan ekonomi di dalam masyarakat. Namun lebih daripada itu, kita juga harus berbicara tentang landasan filosofis dan epistemologis dari sistem ekonomi ini, serta bagaimana kita sebagai umat Islam dan lebih luas lagi sebagai umat manusia dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah di dalam kehidupan sehari-hari secara lebih efektif dan juga relevan dengan konteks zaman yang terus-menerus berkembang. Ayo ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk memahami lebih mendalam mengenai hal ini, kita perlu menggali dua konsep yang sangat penting, yaitu rasionalitas dan ekonomi syariah. Dua konsep ini seringkali dianggap sebagai dua hal yang terpisah, bahkan kadang dianggap bertentangan. Namun pada kenyataannya, kedua konsep ini tidak hanya bisa berjalan beriringan, tetapi juga saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mewujudkan keadilan sosial dan juga kesejahteraan umat. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana memahami rasionalitas di dalam ekonomi syariah? Rasionalitas sebagaimana yang kita pahami seringkali dihubungkan dengan pemikiran yang berbasis pada logika, analisis dan juga penalaran yang objektif. Di dalam banyak hal, rasionalitas berhubungan dengan penggunaan akal sehat di dalam memecahkan masalah yang ada di hadapan kita. Namun di dalam konteks ekonomi syariah, rasionalitas bukan berarti kita menafikan agama, bukan berarti kita menafikan teks-teks agama baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah sebagai sumber utama hukum dan pedoman hidup. Sebaliknya, rasionalitas di dalam ekonomi syariah justru berfungsi untuk membantu kita memahami dan menginterpretasikan teks-teks agama di dalam konteks yang relevan dengan kondisi dan dinamika masyarakat yang terus-menerus berkembang. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar bahwa ekonomi syariah bukan hanya tentang profit ataupun keuntungan semata, tetapi lebih daripada itu, ekonomi syariah harus mampu menciptakan maslahah, yaitu kebaikan bagi umat manusia dan juga menjaga keadilan sosial. Oleh karena itu, di dalam merumuskan suatu kebijakan atau hukum terkait ekonomi syariah, kita tidak hanya cukup merujuk pada teks-teks agama, tetapi juga harus mempertimbangkan realitas sosial, ekonomi maupun budaya yang ada. Ayol ikhwah, tanpa melibatkan rasionalitas di dalam memahami teks agama, kita tentunya bisa terjebak di dalam penafsiran yang sempit dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, para ulama kita menyampaikan pentingnya
menggabungkan antara ilmu agama dan juga rasio di dalam pengambilan keputusan. Sebagaimana disampaikan Imam Al-Ghazali, salah satu ulama besar Islam yang dikenal dengan kedalaman ilmunya. Beliau mengatakan al-aqlu dalilun nubuwah wa rahmatullah. Akal adalah petunjuk bagi kenabian dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwa akal adalah alat yang digunakan untuk memahami wahyu Allah Subhanahu wa taala yang dalam hal ini merujuk pada petunjuk di dalam Al-Qur'an dan juga As-Sunnah yang merupakan sumber hukum di dalam ekonomi syariah. Ayol ikhwah, di dalam ekonomi syariah, rasionalitas berperan sebagai alat untuk menyelaraskan wahyu dengan realitas kehidupan yang terus berkembang. Dan sebagai umat Islam, kita meyakini bahwa Al-Quran dan As-Sunnah adalah dua sumber utama yang menjadi pedoman hidup kita, dan juga Al-Quran sebagai wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan petunjuk yang lengkap bagi umat manusia di dalam mengatur kehidupan dan termasuk di dalam urusan muamalah. Ayo ikhwah, sebagai umat Islam kita tentunya meyakini bahwa Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber utama yang menjadi pedoman hidup kita. Dan Al-Quran juga sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk yang lengkap bagi umat manusia di dalam mengatur kehidupan. Termasuk di dalamnya adalah urusan muamalah, yaitu hubungan sosial dan juga ekonomi. Hadis yang merupakan ucapan, tindakan dan persetujuan Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana mengimplementasikan petunjuk tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Ayol ikhwah, namun di dalam konteks ekonomi syariah kita perlu memahami dengan seksama bahwa muamalah adalah sebuah wilayah hukum yang sangat fleksibel dan juga dinamis, yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman yang sedang berkembang. Muamalah tidak sama dengan ibadah. Di dalam ibadah, setiap perbuatan harus berlandaskan pada dalil yang jelas dan juga pasti, yaitu apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya. Sebaliknya, di dalam muamalah prinsip dasarnya adalah boleh atau halal, kecuali ada dalil yang secara tegas melarang hal tersebut. Dengan kata lain, dalam konteks ekonomi syariah, hukum yang berlaku adalah boleh melakukan suatu transaksi asalkan tidak ada dalil yang melarangnya. Imam Syafi'i mengingatkan kita tentang pentingnya untuk berpikir rasionalitas di dalam memahami hukum muamalah, di mana beliau berkata, innama yajibu ayyu'mala bima jaa'a fin nas fima la yahtaj ila aqlin wa amma ma yahtaj ila aqlin fa yuhassinuhu al-aql. Sesungguhnya yang wajib dilakukan adalah apa yang datang daripada teks dalam hal-hal yang tidak membutuhkan pemikiran, sedangkan yang membutuhkan pemikiran maka akallah yang akan membimbingnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa muamalah tidak hanya cukup menerima teks begitu saja, melainkan kita harus mempertimbangkan rasionalitas di dalam konteks realitas sosial yang ada. Ayol ikhwah, akal diperlukan untuk menilai bagaimana teks agama diterjemahkan di dalam praktik kehidupan ekonomi yang sifatnya dinamis dan berubah-ubah. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam makalah yang saya baca, yaitu kaidah penting di dalam ilmu usul fiqh yang berbunyi, asas daripada permasalahan muamalah adalah halal atau boleh atau mubah, selama tidak ada dalil yang menunjukkan ketidakbolehannya. Kaidah ini menegaskan bahwa di dalam masalah muamalah segala hal dianggap boleh asalkan tidak ada dalil yang melarangnya. Sebaliknya di dalam masalah ibadah segala sesuatu dianggap haram kecuali ada dalil yang membolehkan hal tersebut. Oleh karena itu ya ikhwah, di dalam ekonomi syariah rasionalitas sangat amat diperlukan untuk memastikan bahwa
setiap transaksi yang dilakukan memenuhi kriteria keadilan dan tidak mengandung unsur riba dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam konteks ini, Imam Malik memberikan sebuah petunjuk yang sangat relevan tentang pentingnya rasionalitas di dalam ekonomi syariah. Seperti yang beliau katakan, "An-nasu a'lam bimasarihihim." Manusia lebih mengetahui tentang kemaslahatan atau kepentingan mereka. Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa di dalam hal manusia dengan akalnya lebih mampu menentukan solusi yang adil untuk dirinya sendiri di dalam situasi tertentu. Oleh karena itu, ayuhal ikhwah, rasionalitas menjadi kunci untuk memahami dan merumuskan suatu hukum yang sesuai dengan kondisi dan juga kebutuhan masyarakat yang terus-menerus berkembang. Nah, di dalam hal ini sebagai umat Islam kita diharapkan untuk menggunakan akal sehat untuk menyesuaikan prinsip-prinsip syariah dengan dinamika kehidupan ekonomi yang terus-menerus berubah. Ayo ikhwah yang dimuliakan Allah. Seiring perkembangan zaman, kita dihadapkan pada tantangan besar untuk mengintegrasikan antara teks agama dan realitas sosial ekonomi yang telah ada. Islam tidak pernah menutup kemungkinan untuk berinovasi selama inovasi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama. Maka rasionalitas menjadi sangat penting di dalam hal ini karena ia memberikan kita kemampuan untuk menafsirkan teks-teks agama di dalam konteks yang lebih luas dan sesuai dengan kondisi zaman yang ada. Oleh karena itu, ayo ikhwah, setiap kebijakan ekonomi yang kita buat harus memperhatikan maslahah dan juga mencegah mafsadah ataupun kerusakan bagi umat manusia. Imam Asy-Syatibi, seorang ulama besar di dalam bidang usul fiqh, menekankan pentingnya tujuan ataupun maqasid di dalam hukum Islam. Beliau berkata, "Inna syar'a ja'a li hifzi khamsah, din wa nafs wa aql wa nasl wa mal." Sesungguhnya syariat datang untuk menjaga 5 hal ini, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. Kutipan ini menegaskan bahwa tujuan daripada syariat Islam adalah untuk menjaga kemaslahatan umat manusia baik di dalam aspek spiritual, sosial maupun ekonomi. Dan di dalam konteks ekonomi, menjaga harta dan kesejahteraan ekonomi umat adalah salah satu tujuan utama. Oleh karena itu, setiap kebijakan ekonomi syariah yang kita ambil harus memperhatikan 5 unsur ini dan memastikan bahwa setiap keputusan ekonomi yang kita ambil dapat menjaga kesejahteraan umat secara keseluruhan. Nah, di dalam praktik ekonomi syariah, kita seringkali dihadapkan dengan suatu dilema antara idealitas syariah dan realitas pasar yang terkadang sulit untuk dipahami. Namun prinsip dasar ekonomi syariah tetaplah mengutamakan keadilan dan juga transparansi dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Hal ini sejalan dengan tujuan utama syariah, yaitu untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi umat dan juga masyarakat yang luas. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk selalu berpikir rasional di dalam setiap keputusan yang kita ambil dan selalu mengevaluasi apakah keputusan tersebut benar-benar sesuai dengan tujuan daripada syariah. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hal ini kita bisa merujuk pada pernyataan daripada Imam Al-Qarafi, seorang ulama di dalam bidang fikih yang juga memberikan perhatian pada peran rasionalitas di dalam penetapan hukum Islam, terutama hukum ekonomi. Beliau mengatakan, al-fiqhu innama yuhaqqiq masalihan nas fid dunya wal akhirah. Fikih itu pada hakikatnya adalah bertujuan untuk merealisasikan maslahat atau kebaikan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Pernyataan
ini menggarisbawahi ayol ikhwah bahwa fikih sebagai dasar hukum di dalam ekonomi syariah harus selalu berorientasi pada maslahah ummah, baik maslahah duniawi maupun maslahah ukhrawi. Nah, di dalam hal ini rasionalitas berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan hukum yang kita ambil tidak hanya sesuai dengan syariah, tetapi juga memberikan manfaat dan juga kebaikan yang luas bagi umat manusia. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat yang beriman, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi agen perubahan yang mempromosikan keadilan sosial dan juga kesejahteraan melalui ekonomi syariah. Dan dengan rasionalitas kita dapat memahami bahwa ekonomi syariah bukan hanya tentang mematuhi teks, tetapi juga tentang mewujudkan tujuan daripada syariah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ekonomi syariah harus menjadi solusi nyata bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik itu berupa kesenjangan ekonomi, ketimpangan sosial, ataupun ketidakadilan di dalam distribusi kekayaan. Dan rasionalitas akan membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana keadilan dan kesejahteraan sosial dapat dicapai melalui prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan kejujuran, transparansi, dan kesetaraan di dalam setiap transaksi ekonomi. Sehingga setiap keputusan ekonomi yang diambil dapat memperkuat masyarakat secara keseluruhan tanpa mengorbankan kepentingan individu ataupun kelompok. Nah, di dalam hal ini kita bisa mengambil pelajaran dari Imam Al-Mawardi, seorang ulama besar yang menulis banyak tentang pemerintahan dan juga ekonomi di dalam konteks syariah. Beliau mengatakan, inna maslahatan nas tatahaqqaqu fi 'adli as-siyasah wa fi raf'i al-mazabir. Sesungguhnya maslahah atau kebaikan umat terwujud di dalam keadilan pemerintahan dan dalam menghilangkan segala bentuk penindasan. Dengan segala pertimbangan di atas, kita harus senantiasa berupaya untuk menggabungkan antara teks rasionalitas di dalam setiap kebijakan ekonomi syariah yang kita ambil. Dengan segala pertimbangan tersebut, kita harus terus-menerus berusaha untuk menggabungkan antara teks agama dan rasionalitas di dalam setiap kebijakan ekonomi syariah yang kita ambil. Dalam dunia yang terus-menerus berkembang ini, ekonomi syariah harus mampu memberikan solusi nyata dan juga maslahat yang lebih luas untuk seluruh umat manusia. Oleh karena itu, kita harus terus-menerus menggali potensi rasionalitas di dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip di dalam syariah, agar sistem ekonomi kita ini dapat membawa kita menuju kesejahteraan yang lebih baik lagi. Tidak hanya untuk umat Islam saja, tetapi juga untuk seluruh umat manusia di dunia ini. Marilah kita jadikan rasionalitas sebagai landasan di dalam setiap kebijakan ekonomi syariah yang kita buat, agar kita dapat mengatasi tantangan ekonomi dan menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.